teman-teman nanti akan membuat poster digital ya guys, dengan software yang Mister sudah share, Mister sudah post di Google Classroom linknya ya, supaya teman-teman bisa untuk mendownloadnya ya. Dalam hal ini memakai software Adobe Photoshop yang portable teman-teman ya. Guys, apakah screen monitor Mister bisa diterima dengan jelas? Tolong responnya please. Halo. Bisa, Sir. Oke, terima kasih atas responnya. Baik teman-teman, hari ini kan Mister sampaikan praktek perancangan digital poster dengan memakai software Adobe Photoshop teman-teman ya. Fokusnya adalah pengenalan Adobe Photoshop, kemudian merancang digital poster, kemudian ada tugas yang sampaikan lagi ya teman-teman ya. Ini tugas terakhir untuk pertemuan untuk semester 1 ya teman-teman ya. Jadi terakhir nanti ada ujian. Guys, kenapa Adobe Photoshop? Karena Adobe Photoshop software yang memang mumpuni ya sampai dengan saat ini, yang sangat diandalkan, yang memang hampir bisa dipastikan sangat diperlukan oleh pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan ICT ya teman-teman ya. Bukan hanya melulu untuk dipakai oleh desainer, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain yang tadi yang Mister bilang terkait dengan penggunaan teknologi komputer ya teman-teman ya. Jadi ada Photoshop merupakan salah satu program aplikasi yang ditujukan untuk mengedit ya, menyunting, memanipulasi image atau editing image ya teman-teman ya. Jadi dengan Adobe Photoshop kita bisa mudah membuat dan menyunting image dengan kualitas yang oke ya, yang siap printing ya, dengan luaran outcome file yang bermacam-macam ya, yang memang sangat kompatibel untuk kegiatan printing matters. Kemudian Photoshop juga bisa untuk menghasilkan atau menunjang mensupport kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan editing image yang based on multimedia gitu ya. Jadi tidak printing matters, tetapi untuk luaran-luaran yang bersinggungan dengan multimedia ya teman-teman. Sebenarnya aplikasi yang di gadget sangat banyak sih teman-teman ya, tapi memang kadangkala tidak maksimal ya teman-teman, tidak semaksimal penggunaan software gitu ya, karena memang aplikasi hanya untuk menunjang hal-hal yang sifatnya praktis ya, dan tidak kompleks gitu ya. Memang secara fungsional oke gitu ya, tapi kadang kompleksitasnya tidak sedalam penggunaan software ya teman-teman ya. Adobe Photoshop itu ini tidak ada software yang open source-nya ya teman-teman, tapi yang portable ada gitu ya, dan Mister sudah sampaikan di Google Classroom untuk bisa di-download teman-teman. Adobe Photoshop itu sering disebut sebagai editing ini ya, raster ya, karena memang filenya lebih ke bitmap, jadi tetap aja kalau di zoom juga ya, walaupun resolusinya tinggi, tetap aja pecah-pecah gitu ya. Artinya memang filenya memang terbuat dari, dibangun oleh itu ya, dot-dot gitu ya, dot-dot yang disatukan ya, ribuan dot gitu ya, jadi kan jadi sebuah gambar ya teman-teman. Nanti tingkat kualitas
tingkat kualitas picture-nya ya ada istilah DPI ya, dot, per inch gitu ya. Jadi 1 inch itu kira-kira ada berapa dot gitu ya. Jadi semakin banyak dotnya dalam 1 inch tersebut, semakin bagus kualitas gambarnya, semakin bagus resolusinya gitu ya. Lain sama vektor. Kalau vektor itu base-nya matematika ya, base matematis, hitungannya matematis. Jadi dia di resize segede apapun akan tetap solid ya, tetap solid. Nah, meskipun di print selebar lapangan bola gitu ya, dia nggak bakalan pixelated gitu ya, nggak boleh pecah gitu ya, karena base-nya vektor ya. Beberapa keluaran Adobe juga ada yang based on vektor, kayak Adobe Illustrator gitu ya. Itu juga bagus, sampai sekarang juga masih banyak digunakan. Ya, tentunya ada produk yang lain yang tergantung fungsinya juga ya, kayak Adobe InDesign untuk untuk nge-produce e-magazine atau paper magazine gitu ya, atau untuk buat membuat ya buku tahunan dan lain sebagainya itu ya. Kemudian ada Adobe Flash gitu ya untuk animation based on vector gitu ya. Kemudian yang paling populer adalah Adobe Photoshop. Jadi tadi gambarnya dibentuk oleh grid-grid yang tadi disebut dot itu ya teman-teman. Grid ini adalah elemen dasar dari sebuah image atau gambar yang disebut pixel. Ya. Pixel atau picture element. Ini tetap pixelated ya. Kalau untuk ya bangsa untuk di print dalam format format banner gitu ya, banner X banner gitu atau baliho ya, itu 72 dpi juga udah bagus sebenarnya teman-teman, udah bagus. Nanti teman-teman silakan untuk mendownload ya, di sini itu udah kasih linknya. Silakan nanti teman-teman untuk kalau yang nggak punya ya, kalau yang udah punya jangan lah ya. Kalau yang udah punya, udah bawahnya udah punya, udah dapat softwarenya, nggak usah download lagi. Ini hanya portable, jadi size-nya nggak terlalu gede, kita kurang lebih 500 megabyte ya. Lain dengan software yang aslinya. Nanti teman-teman breakdown aja ininya, diklik yang ini ya, mana sih? Nah ini ya. Kemudian nanti klik yang setup, kemudian aplikasi berjalan, nanti meminta serial numbernya di crack sini ya, tinggal copy paste saja serial numbernya. Ya di sininya di keygen, nanti ada serial numbernya, tinggal paste baru bisa dijalankan ya teman-teman ya. Kemudian untuk tidak memilihnya dalam mode online jangan ya teman-teman, pilihnya mode offline aja, jadi skip aja yang online ya teman-teman juga, untuk tidak ini ya. Ini legal dan memang untuk kepentingan darurat saja sih teman-teman ya. Di area kerja software Photoshop ini seperti biasa ya, memang tadi ada beberapa menu, ada menu-menu yang disampaikan di sini, pilihan menu yang ada di sini, kemudian ada menu option di sini ya, kemudian ya di menu option untuk hal-hal khusus ya, misalnya untuk parameter setting apa gitu ya. Kemudian di sini ada area kerjanya, kemudian di sini ada toolnya macam-macam ya, toolboxnya sesuai dengan kepentingan yang mau dibuat. Kemudian di sini ada palette yang untuk menjelaskan properti apa yang dipakai ya, seperti ada layer, ada history-nya, kemudian ada ya macam-macam ya, tergantung teman-teman nanti memilih option apa dalam hal tersebut.
Adobe Photoshop ini sekarang sudah uh, sisi ya, sisi ya, dari mulai lahir itu uh, Adobe Photoshop uh, CS ya, CS6 ya kalau nggak salah ya. CS6 baru ke CC ya. CS6 masih memakai serial number, jadi beli software gitu ya secara legal, kemudian baru dapat apa uh, ininya ya, kode akses numbernya ya, serial numbernya dapat. Jadi kalau sudah dapat ya udah reinstall dan memang tidak ada pembayaran lagi ya, istilahnya beli putus gitu ya. Tapi sekarang seiring berkembangnya penyimpanan cloud gitu ya, Adobe Photoshop udah CC dan pembeliannya juga bukan beli yang putus pakai serial number, tapi udah pembayaran bulanan gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya dari dulu ya, dari Adobe Photoshop 3 ya, kemudian 4, 5, 6, 7 gitu ya, kemudian CS 1, 2, 6, kemudian CC ya, hampir ya tidak ada perubahan yang signifikan sih teman-teman ya. Dan mengenai tool-tool pengoperasiannya, shortcutnya juga sama, cuman memang yang sekarang agak lebih berkembang ya, sama ada di sini menu-menu 3D, kemudian menu-menu yang ya terkait penyimpanan storage-nya ya, yang bisa disimpan cloud langsung, jadi nggak repot. Ini menu-menunya ada banyak teman-teman ya, nanti coba-coba aja, ada file, edit, image, dan lain-lain. Jadi ada menu option-nya juga, ini untuk parameter pengisian secara spesifik ya, untuk mengedit objek tentunya. Kemudian ada file option ya, di sini lebih ke pemilihan tool-nya ya, ada properti yang mau disampaikan, pemilihan pengisian secara detailnya. Kemudian ada palette yang tadi menunjang tool atau menu yang dipakai teman-teman. Dari Photoshop itu juga sekarang bukan hanya untuk editing image ya, bisa juga untuk pembuatan animasi ya, animasi khususnya untuk ya sekedar membuat apa sih ya, animatik ya, animatik itu sebelum animatic gitu ya, animatic, jadi dummy untuk membuat animasi ya. Toolnya sederhana teman-teman, ini ada tool selection ya, merge tool, jadi selection di sini kalau diklik segitiganya nanti ada muncul selection jadi seleksi yang lain. Ada move tool untuk memindahkan objek, ada lasso tool untuk menseleksi ya, sama seperti yang ini, cuman ini bisa dimodifikasi ya. Magic wand, kemudian ada pencil tool, ada pen tool, ada zoom, eraser, pen tool, banyak sekali ya teman-teman, dan tidak rumit ya. Nah teman-teman akan mengerjakan tugas terakhir dari semester 1 ini ya, membuat poster dengan tema semangat kepahlawanan teman-teman ya. Jadi tidak harus menunjukkan seorang pahlawan dalam artian pahlawan-pahlawan nasional atau semacam itu gitu ya, tidak juga untuk memunculkan hal-hal yang terkait penokohan pahlawan-pahlawan yang dimunculkan dalam poster, tidak, tetapi bisa diartikan luas teman-teman ya, semangat kekinian yang tetap mencerminkan nilai-nilai positif yang bersemangat gitu ya. Itu nanti teman-teman silakan, hanya nanti elemen posternya harus ada ilustrasi, ada tipografi sebagai judul, dan ada tagline. Jadi itu ada ilustrasi teman-teman ya, ada ilustrasi, kemudian ada judul, ada tagline. Ini ya, sama ini juga ada ilustrasi, ada judul, ada tagline. Kemudian penambahan lain silakan kalau ada logo ya. Itu kita coba share
teman-teman bisa coba share yang softwarenya. Halo guys, apakah teman-teman bisa melihat monitor Mister dengan jelas? Tolong responnya please. Halo, apakah sudah terlihat? Ini Mister menyampaikan interface dari Adobe Photoshop. Apakah teman-teman bisa melihatnya? Halo, Oke. Thank you atas responnya. Ini Adobe Photoshop ya, CS6, bukan CC ya, jadi yang CS6. Kemudian ini menu-menunya, ya ada file dan lain sebagainya. Yang tadi ini ada optionnya, kemudian ini ada toolbarnya. Toolbarnya bisa teman-teman bisa setting begini, ya, atau juga bisa bikin double begini, silakan untuk kenyamanan masing-masing gitu ya. Jadi untuk memulai teman-teman ya tentu untuk membuat area kerja dulu ya, file, ini ada pilihannya, ada new, open, kemudian ada import ya, ada exit, dan exit keluar lagi ya. New, kita mulai yang baru, file yang baru, kemudian ada pop-up window di situ. Kita tulis di sini judulnya dulu, misalnya tugas, poster, nama, kemudian kelas gitu ya, nama dan kelas. Kemudian ini ada presetnya, teman-teman silakan untuk menyamakan size-nya dipakai A4 saja ya teman-teman, yang dipakai. Kita pilih international paper. Di sini ada size-nya macam-macam, kita pilih A4 saja. Kemudian satuannya pilih sentimeter yang familiar lah ya, yang ya bebas sih, mau milimeter, mau pixel, ya apa. Cuman yang familiar kan biasanya hitungannya kalau kita orangnya pakai sentimeter gitu, yang gampangannya. Kemudian resolusinya ambil 300. Ya, kemudian di sini ada pilihannya RGB atau bitmap. Kita pilih RGB ya, karena memang ada color di situ. Kemudian sini 8 bit supaya tidak terlalu berat. Background kontrasnya kita pilih yang putih supaya tidak membingungkan ya teman-teman. Ini automatically sudah tersetting seperti ini. Kita ikuti aja, nggak ngubah apa-apa di sini ya teman-teman. Oke. Area kerjanya dibuat umumnya sih kalau poster portrait ya teman-teman, umumnya portrait. Tapi kalau misalnya teman-teman mau landscape ya silahkan. Kalau landscape yang diubah aja di sini di image. Di sini ada rotation ya, image rotation. Ada ke kiri ke kanan gitu ya. Ini kalau mau landscape. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Pilih yang portrait teman-teman. Sini ada menu-menunya ya teman-teman. Nah, sini ada layer. Layer itu untuk pengaturan area kerja ya, pengaturan kerja supaya editingnya tidak membingungkan teman-teman ya. Untuk memunculkan layer di sini ya, Windows layers gitu, atau shortcutnya F7 ya teman-teman. Klik F7 aja di tab, muncul layer di sini. Nah, layer untuk memudahkan kita mengatur pengeditan gitu ya, supaya tidak berantakan. Defaultnya di layer ini ada background ya, kita nggak usah otak-atik ya. Kemudian misalnya kita membuat tadi ya poster dengan ilustrasi yang teman-teman ilustrasi nggak harus gambar ya, jadi silakan dari internet macam-macam
untuk bisa dimanfaatkan ya sebagai latihan, nggak apa-apa. Yang penting ini bukan untuk dipublish sebagai karya pribadi ya, karena memang fotonya dari internet. Kecuali foto sendiri silakan. Kemudian open ya untuk membuka file lain ya fotonya, atau juga boleh langsung place. Kalau open tentunya window-nya yang beda gitu ya. Artinya dia apa sih ya, ini ya tidak langsung masuk ke area kerja yang tadi dibuat ya. Kalau yang place nanti langsung masuk ke area kerja yang dibuat. Mister misalnya ngambil di ya. Sorry agak lambat. Misalnya Mister ada foto Jenderal Sudirman misalnya. Mister langsung ke area kerja, place area kerja, langsung masuk ya, supaya praktis aja sih. Nah ini ada pilihan centang atau blok gitu ya. Kita pilih centang karena memang sesuai, klik ini yang dimaksud. Kalau gambarnya nggak sesuai ya di blok lagi, ulang lagi gitu ya. Ini masih belum berupa image ya, kita bikin image dulu. Kita klik untuk pakai paint bucket ya, ember gitu ya. Ini ada gradient, ada paint bucket, pilih yang paint bucket. Atau shortcutnya G, kita klik di sini. Tentunya dengan layer ini ya, layer yang ini ya, layer yang dimaksud bukan di background. Klik. The smart object, iya, oke. Nanti ininya hilang. Ya, ini jadi image. Nah, ini udah image, teman-teman. Jadi bentuk image, tinggal nanti ini diedit ya. Ini ilustrasinya udah ada. Ini ilustrasi picture-nya udah ada. Misalnya mau di move, tinggal ini ya. Di tool yang atas di move ya. Terserah teman mau move-nya kemana. Atau mau di resize. Di resize image edit transform gitu ya, edit transform. Di sini ada scale, rotate ya, macam-macam, ada flip horizontal atau flip vertikal. Ini untuk resize atau shortcutnya Ctrl T ya, Ctrl T. Nah misalnya teman-teman bisa meresize ini scale, misalnya kita mau scale ini ya, mau scale Pak Sudirmannya, mau scale begini deh. Nah, udah oke, centang ini. Nah, misalnya teman-teman mau mengedit ini, mau mengubah background gitu ya. Wah, ini fotonya kurang oke ya, kurang bagus. Apa. Nah, mau mengedit background diubah. Jadi teman-teman perlu menseleksinya gitu ya. Nah, menseleksi yang paling teliti adalah pakai pen tool. Ya. Pakai pen tool teman-teman. Pen tool ini di sini ya. Ini yang kayak pen ini. Gitu ya. Yang pen ini nanti teman-teman di sini silakan diklik, klik gitu ya, klik. Lama dong, enggak lama ya, tergantung teman-teman ya. Klik gitu ya. Mengikuti apa? Mengikuti tekstur wajahnya. Atau kalau untuk menggeser picture, tekan spasi saja ya teman-teman, nanti akan berubah menjadi tangan mengembang gitu ya. Ini akan menggeser. Nah ini seleksi, kemudian seleksi di sini juga, seleksi di sini juga. Jadi area-area yang tidak perlu silakan untuk dibuang saja. Kalau untuk undo di sini ya teman-teman, edit undo gitu ya. Kalau misalnya undo-nya banyak ya Ctrl Z aja, Ctrl Z. Kalau banyak banget Ctrl Alt Z gitu ya. Ctrl Alt Z ditekan bersamaan di keyboard gitu ya.
Ctrl Alt Z seperti itu, atau teman-teman mengedit di story-nya. Nah, ini belum ya. Ini teman-teman udah di langsung tidak apa-apa ya, atau tambahin langsung semua di seleksi juga tidak apa-apa. Mitra mau satu-satu. Nah, untuk membuat menjadi seleksi untuk dipotong ya area ininya, maka teman-teman untuk memunculkan window paths gitu. Window path gitu. Ini udah ada di sini, Mister. Udah muncul ternyata. Ini sudah muncul di sini ya, teman-teman. Nah, ini window path-nya aktif, tinggal klik yang selection yang ketiga dari kiri, yang putus-putus. Garis lingkaran putus-putus diklik, maka nanti ini berubah jadi seleksi ya. Nah, teman-teman sudah terseleksi ya, tinggal bagaimana untuk di-cut, dipotong. Nah, dipotong supaya halus, supaya menyatu dengan background, maka teman-teman perlu memodify seleksinya. Di menu klik select, kemudian pilih modify, kemudian pilih yang fader. Ya, pilih fader. Kemudian diisikan berapa, misalnya 2 cukup lah ya, 2 cukup. Oke, nah kemudian baru di-delete teman-teman, di-delete. Kok ini sih ya, di-delete teman-teman. Terus seleksinya dihilangin, select, di-select. Nah, di-select atau Ctrl D, maka seleksinya hilang. Nah, ini teman-teman, yang ini bolong ya, udah dipotong gitu ya. Yang ini bolong, dipotong, baru bagian luarnya belum ya, teman-teman. Juga ada juga yang bolong di sini, silakan kalau mau di tadi dengan pen tool ya, dengan pen tool. Jadi dibolongin lagi, diseleksi lagi, klik, kemudian pilih yang ini, kemudian pilih yang select, modify, feeder, oke, 2, kemudian delete. Oke, kemudian ada lagi di sini, dibolongin lagi, dibuat. Oke, kemudian pilih yang selection, udah selection, kemudian select, modify, feeder, isi 2, oke, delete. Kemudian sekarang bagian ininya banyak banget nih teman-teman ya. Nggak apa-apa, nggak usah bikin pusing lah ya. Ini diseleksi lagi. Ini silakan seleksi lagi. Kalau menseleksi jangan terlalu hati-hati banget ya, nanti jadinya pusing ya. Ikutin aja, yang penting nggak salah-salah banget teman-teman ya. Ikutin aja. Sebenarnya ada pakai seleksi lain juga ada, cuman nanti tidak detail gitu teman-teman ya, pepotongannya jadi ngawur. Pakai ini pen tool lebih enak karena lebih detail. Kita lebih bebas mengikuti objek gitu ya. Memang nanti bagaimana kecepatannya tergantung teman-teman menggunakannya ya teman-teman ya. Prinsipnya kalau trik Mister sih yang penting teman-teman jangan terlalu perfect gitu ya, nantinya malah kelamaan gitu ya, dan tidak malah jadi boring gitu ya. Kita pilih, nggak usah mikir, yang penting ngikutin ini aja gitu, ngikutin objeknya. Nah, kalau objeknya nggak jelas sir, ya nggak jelas gimana ya maksudnya ya. Ini aja kan ya dianggap jelas lah ya. Tentu kita tahu lah mana batas tangan, mana batas kepala, batas rambut gitu ya. Masih bisa
clearkan gitu ya. Ini tangan di sini sudah, ini mana ya? Oh, di lengan. Oke. Oh, belum, sorry teman-teman. Kelihatan. Acet di sini ya, oke. Kemudian kalau sudah semua di selection, tadi teman-teman ke pet gitu ya. Pilih yang nomor 3, yang ketiga dari kiri yang putus-putus. Untuk selection ini seleksi sudah aktif ya. Tinggal di modify, select, modify, isi yang feeder, kemudian pilih 2 cukup, oke, baru di delete. Loh, kok di delete-nya ini? Kenapa yang hilang justru Pak Dirmannya? Oh, karena dia yang seleksinya yang di tengah itu malah gambarnya. Sekarang yang dibuang adalah bagian luarnya, maka selectnya kita inverse, select inverse di sini ya, atau shortcutnya Shift Control I. Ini baru kemudian di delete. Nah, itu Pak Dirmannya sudah terpotong. Tinggal teman-teman bisa di move ini di mana, di sini atau di mana terserah ya. Di sini boleh. Kemudian di select di scale, Ctrl T atau transform gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sudah. Sekarang Pak Dirmannya sudah. Kemudian pilih backgroundnya. Misalnya backgroundnya ini sudah, pilih layer baru lagi di sini. Ini background misalnya, BG. Karena background maka dia di bawahnya fotonya ya. Backgroundnya boleh pakai image yang lain, silakan ya teman-teman, tergantung teman-teman punya ide konsep kreativitasnya ya. Misalnya pakai apa ya? Pakai ini deh yang ya udah style gini udah biasa ya, udah nggak populer lagi sih ya. Yang kayak apa sih, signing Japanese signing gitu ya. Nah, ini sudah diklik, kita kasih warna. Ini default warna yang bawah ini ya teman-teman, yang kotak ini sebenarnya defaultnya adalah hitam putih ya, hitam putih. Kalau mau tukar warna tinggal klik X aja, nanti dia tukar-tukar warna. Untuk memunculkan warna, teman-teman bisa pilih di menu, window, swatches. Kok itu sih timeline bukan? Windows ini ya, teman-teman, yang ini swatches dan timeline ya. Nah, di sini teman-teman ada, tinggal klik mau warna apa yang dimau ya. Bisa juga teman-teman mau mencari warna yang lain dari sini, klik gitu ya. Dari misalnya ini oke. Kemudian ini diwarnain pakai paint bucket gitu ya, yang ember itu. Ini klik di sini, maka ada warna ya, teman-teman. Ini kenapa kosong? Karena background layernya Mister nonaktifkan. Nah, sebenarnya diatur juga nggak apa-apa sih ya, supaya ini. Kemudian ini bisa di copy ya, bisa di copy yang ini, yang tadi, yang background ini bisa di copy. Teman-teman bisa copy layer, tinggal ini klik layer ini, kemudian diseret ke samping tempat sampah itu ya. Ini namanya new layer. Nah, ini ada background copy-nya. Tinggal background copy-nya misalnya diedit, transform untuk di rotate gitu ya. Rotate misalnya berapa derajat, terserah deh ya. Terserah teman-teman. Di sini ada arah rotate-nya gitu ya. Kalau misalnya teman pakai manual juga bisa, nggak apa-apa. Manual gini, gitu ya. Tinggal
Nah, gini nggak apa-apa, manual. Nah, kemudian ini di copy lagi, tarik ke sini, kemudian di rotate lagi, pakai manual silakan. Ini manual misalnya ya teman-teman. Kemudian di copy lagi di sini, kemudian di rotate lagi pakai manual. Silakan. Nggak pakai manual juga isi parameter juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah ini kemudian tinggal di apa ya, ini kita dulu, ini kurang di sini. Oke. Nah nanti ini teman-teman bisa disatuin ya, di layer ini bisa dijadikan satu layer, di merge ya, di merge. Kemudian untuk merger kita klik sini teman-teman ya, ini bisa merger dengan di bawahnya atau merge down ya, di sini klik. Nah, nanti dia nyatu yang di bawahnya, atau shortcutnya Ctrl E dia nyatu, Ctrl E dia nyatu. Ya, ini udah nyatu artinya tiga-tiganya. Tinggal teman-teman copy, di copy lagi di sini, kemudian di flip, edit, transform, flip. Kalau samping berarti horizontal, kalau atas bawah berarti vertikal. Nah, teman-teman silakan. Misal seperti ini backgroundnya sudah, tinggal posisikan lagi diamannya di mana gitu ya. Nah gitu. Teman-teman untuk misalnya background putihnya itu kita warnain gitu ya. Di sini di background ini teman-teman ya, sebelumnya disatuin dulu ya, yang ini merge down, Ctrl E, jadi yang ini disatu. Misalnya teman-teman mau warnain warna kuning yang sininya, maka teman-teman di sini ada new layer ya, dibikin new layer di sini, klik yang ini new layer. Nah ini new layer di sini, ini untuk bagian warna kuning misalnya di sini yellow BG lah ya. Nah, kemudian warnain pakai ember, kemudian diwarnain di sini, warnanya pakai yellow di sini, klik warna yellow mana yang mau teman-teman mau ya, kayak gini deh. Nah klik warnanya jadi yellow gitu. Nah kemudian ada apalagi di depan sininya, misalnya teman-teman mau depan sininya misalnya apa ya, cari di internet misalnya, gimana cari internet, kan dulu cari di internet, loadingnya lama. Kita misalnya cari gambar city deh ya, city siluet ya, city, responnya lama. Oke, sebentar teman-teman, kita cari backgroundnya. Tapi background bebas sih ya, tadi cuma contoh doang, hanya boleh image yang sudah tersedia nggak boleh. Cuma mendingan itu ya, tadi ada dua image yang berbeda ya teman-teman, jadi ada editingnya ya. Jakarta City Silhouette misalnya. Mana Jakarta? Oke, ini. Ini copy bisa nggak, di copy. Kemudian edit.
paste, bisa tidak di copy, ternyata tidak bisa. Jadi kalau nggak bisa copy, teman-teman simpan dulu aja. Save image, silakan. Kita simpan di ya city. Nah teman-teman, place lagi yang city-nya, place city kok hilang. Nah, teman-teman balik lagi, kita place city-nya ada di atas sini ya, city-nya udah ada di atas sini teman-teman. Halo, apakah teman-teman masih bersama Mister? Tolong responnya guys. Apakah Mister ngomong sendirian? Enggak Pak, Oh oke, thank you. Guys, ini picture-nya sudah ada ya, kita download ambil dari internet. Ini misalnya city-nya kita buat jadi background yang lain gitu ya. Ini kalau masih berupa ini belum body image ya, kayak tadi dibuat di coloring pakai ember dulu, oke. Yang kalau udah nggak ada itunya, nggak ada keterangan yang tadi, ini udah jadi image teman-teman ya. Kita edit, kita bersihkan, gitu ya. Kemudian kita perlu hanya kotanya saja, misalnya segini deh, ya, segini. Ini dipotong, Ctrl Shift I atau di inverse kotanya, yang lain dinonaktifkan dulu supaya nggak kepotong, kemudian di delete, aktifkan lagi. Nah ini teman-teman, kita misalnya mau menaruh sebagai foreground-nya di sini ya, menempatkan ini sebagai foreground. Ctrl T di scale, kemudian dibuat digedein ya. Nah, cuman masih ada warna putih yang menghalangi ya teman-teman. Kita pakai di select, pakai magic wand, diklik ininya ya, diklik ininya. Tapi ini diatur dulu contiguous supaya terarea gitu ya. Diklik ini putih. Jangan lupa layer yang aktif adalah layer yang city tadi. Kemudian supaya halus di select, modify, feeder, isiin 2 cukup, kemudian di delete. Nah teman-teman, itu putih-putih masih ada ya. Oh, berarti jangan contiguous, kita pilih yang semuanya saja. Ulangi lagi magic wand gitu ya. Pilih jangan yang ini contiguous tapi sample all layer untuk menseleksi semuanya. Ya, putih yang semua seleksi, kemudian select, modify, feeder, kepilih 2 oke, baru di delete. Nah ini jadi semua putih, semua warna putih sudah hilang teman-teman. Cuman padirmannya masih kelihatan di situ, lambang supaya ini kita cocokkan
Ini di reset saja Pak Dirmannya supaya menutupi kotak tersebut gitu ya. Nah, ini kemudian ini bisa dihitamin lagi pakai Ctrl I ya. Ctrl L ya, di label yang hitamnya kita naikkan ya, lebih hitam lagi titiknya. Ini kota Jakarta ceritanya teman-teman ya. Nah, kemudian Pak Dirman juga bisa kita edit ya, image-nya, adjustment, kontras atau tidak, silakan teman-teman atur di sini. Nah, itu. Nah, ilustrasi sudah ada. Kemudian baru judul gitu teman-teman. Di sini kita kasih judul new layer. Misalnya judulnya adalah apa ya judulnya? Terserah ya. Misalnya contohnya tetap semangat gitu ya. Tetap semangat, aneh banget ya. Apa lah ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Pak Dirman tetap semangat. Ya apa buat contoh warnanya ini teman-teman silakan fontnya terserah deh ya. Fontnya misalnya ini 848 nah di sini atur lagi Ctrl T nah misalnya di sini tetap semangat misalnya. Nah ini bisa diedit teman-teman ya, fontnya masih di sini di FX ini ya. Di sini ada FX di layer FX ya, bisa emboss, bisa shadow dan lain sebagainya ya. Misalnya pakai emboss ya, meskipun emboss sudah nggak ngetren lagi sih ya. Saya buat contoh aja nih, pakai pillow emboss misalnya. Nah, pillow emboss, jadi seakan dia tertanam ya, tertanam. Hati-hati ya kalau efek juga ada yang jadi malah kontraproduktif jadi. Nah ini kita ubah jadi image ya, teksnya boleh dikasih tadi, diklik warna yang pengen banget, dia ada bisa nanti dia teksnya berubah jadi image. Nah kalau jadi image gini kita gampang untuk mengeditnya, misalnya mau pindah warna tinggal Ctrl U di sini, kemudian mau pilih yang warna apa yang dimau ya. Total berubah ya, karena udah di efek ini ya. Oke, warnanya itu aja deh. Nah, kemudian baru di sini misalnya kasih list ya, kasih list warna apa ya, warna biru boleh lah. Ini kita buat new layer di sini, nah ya, list untuk tagline warna biru, nah, supaya tidak kontras banget. Di lowin di sini opacity-nya diatur ya teman-teman, diatur opacity-nya supaya tidak kontras banget. Nah itu ya, terserah ya, mau diatur warna yang lain juga nggak apa-apa. Teman-teman warna apa yang mau dibuat di sini, saya warna ini. Nah di sini baru teman-teman kasih teks lagi, misalnya apa ya,
milenial hebat, milenial kuat misalnya. Ini contoh aja sih ya, nggak ada punya ide soalnya dadakan ya. Ini tagline-nya milenial hebat, milenial kuat gitu ya. Ini nggak tahu juga nih. Tagline-nya nanti event juga terserah ya, tinggal teman-teman ini aja. Oke, mau dikasih warna putih juga terserah, atau misalnya diedit dengan warna lain juga nggak apa-apa. Jadi picture, kemudian diedit warna lain, Ctrl U, ini teman-teman bisa pilih warna apa yang mau digunakan. Nah, poster ini udah jadi poster teman-teman ya. Hanya memang tidak kompleks ya, artinya hanya 3 elemen, background, tipografi ya. Udah. Nah, kalau udah semua, teman-teman satuin ini Ctrl Shift E ya. Satuin semua jadi satu. Kemudian disimpan dalam bentuk JPEG. Save as. Di sini pilihannya ada JPEG, ada PNG ya. Kita pilih JPEG. Nah, itu teman-teman simpan. Tugas ini oke. Nanti baru dikirim ke itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu yang Mister sampaikan hari ini. Oke guys, thank you sudah bersama Mister. Thank you, selalu bahagia, selalu happy, selalu sehat. God bless you guys. Bye-bye.